Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Dia Putri dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892 Di sini saya akan membahas tentang UAS sosial media. Hukum dan etika sosial media. Kita telah memiliki Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, hukum ini belum sepenuhnya mampu mencegah masyarakat untuk menggunakan kebebasan informasi secara bijak. Buktinya, muncul beberapa kasus yang berujung ke meja hijau. Dunia digital dan medsos juga memunculkan berita bohong atau tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax. Bahkan, dalam dunia medsos muncul istilah buzzer, yaitu mereka yang dibayar untuk mengkampanyekan seorang figur atau bahkan menjatuhkan kredibilitas figur lain. Adanya buzzer dalam arti yang negatif ini menambah kisruh kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa hal penting etika dalam menggunakan sosial media. Yang pertama, menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Ada baiknya Anda tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara atau suku, agama, dan ras, dan pornografi di sosial media. Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antara sesama pada situs sosial media. Hindari mengupload foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan lainnya. Yang ketiga, periksa kebenaran berita. Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check akan kebenaran informasi terlebih dahulu. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Saat menyebarkan informasi, baik itu berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Dalam menggunakan jejaring sosial, ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi di jejaring sosial, apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat pribadi. Selanjutnya ada efektivitas sosial media. Di era yang serba digital seperti saat ini, sosial media menjadi salah satu hal yang umum dan digunakan oleh banyak orang. Jika dulu sosial media ada untuk memudahkan komunikasi jarak jauh dengan teman atau sanak keluarga, kini keberadaan sosial media perlahan sudah mengalami perubahan fungsi. Tak hanya digunakan untuk memudahkan komunikasi, sosial media yang banyak tersebar kini juga digunakan untuk media promosi atau branding sebuah bisnis. Efektivitas sosial media sebagai media promosi atau pemasaran digital ini juga didukung oleh fitur ads atau iklan yang disediakan oleh perusahaan sosial media. Dengan ada atau iklan tersebut, seseorang bisa mempromosikan bisnis atau brandnya dengan menyediakan modal uang dan dapat menargetkan pangsa pasar yang sesuai. Sehingga, iklan tersebut nantinya akan menghasilkan penjualan yang jauh lebih maksimal karena lebih tertarget. Selanjutnya ada manajemen program sosial media. Sosial media manajemen adalah penggunaan berbagai tools, software, maupun layanan yang mampu membantu para pebisnis dalam membagikan konten bisnisnya di media sosial. Beberapa hal yang bisa dikategorikan dalam kegiatan sosial media manajemen adalah menjadwalkan waktu posting di media sosial, melakukan interaksi dengan target audiens, sampai mengelola respon di media sosial secara tepat. Terdapat banyak sekali manfaat dari manajemen program sosial media, salah satunya dari aspek bisnis sebagai berikut. Yang pertama, mampu meningkatkan brand awareness. Menerapkan sosial media manajemen yang baik dan tepat dengan diiringi konten yang berkualitas serta teratur ternyata mampu meningkatkan kesadaran audiens akan keberadaan brand Anda di media sosial. Tentunya, hal ini mampu meningkatkan brand awareness dan akan membuat bisnis Anda jadi lebih mudah untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, media promosi, informasi, dan berita yang praktis. Saat ini, masyarakat sudah sangat paham bahwa setiap toko ataupun perusahaan mempunyai presensi tersendiri di media sosial, sehingga
bila Anda ingin memperkenalkan produk Anda di dalam media sosial, Anda tinggal menguploadnya saja agar bisa memperoleh target pasar yang lebih luas. Lebih lagi, promosi dengan menggunakan media sosial jauh lebih praktis, murah, dan juga hemat sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Dalam mempelajari sosial media manajemen, terdapat ilmu tentang sosial media marketing, sehingga konten yang Anda upload di media sosial mampu menarik banyak minat dan juga daya beli audiens. Secara langsung, hal ini nantinya mampu meningkatkan penjualan dan berbagai keuntungan lainnya untuk bisnis Anda. Yang keempat, memperkenalkan perusahaan secara luas. Pengguna media sosial di Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat banyak, sehingga menjadi salah satu target pasar yang luas. Saat Anda membuat akun media sosial, maka Anda sebenarnya sedang memperkenalkan bisnis Anda secara luas di media sosial. Terlebih lagi, bila akun tersebut bisa Anda kelola dengan baik, maka tingkat kepercayaan audiens pun akan meningkat secara otomatis. Selanjutnya ada aspek hukum di sosial media. Sebagai acuan hukum dalam bertransaksi informasi dan elektronik diterbitkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang ITE ini juga mengatur setiap orang yang hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Agar kita terhindar dari ancaman hukum Undang-Undang ITE, tidak ada salahnya bila kita menyimak tips media sosial dengan bijak berikut ini. Yang pertama, pastikan mengenal secara mendalam dengan siapapun yang berinteraksi. Jangan terlalu mudah percaya dengan ajakan orang lain yang baru dikenal. Yang kedua, jangan percaya dengan foto yang ada di salah satu akun media sosial yang tidak dikenal. Banyak pengguna media sosial dengan sengaja menggunakan nama dan foto palsu atau anonim. Yang ketiga, meskipun tidak berdekatan atau tidak saling kenal, tetap menjunjung etika, karena apapun yang didiskusikan di medsos semua orang bisa melihat. Bahasa tulis berbeda dengan bahasa lisan, sehingga gunakan tata bahasa yang baik dan tidak menimbulkan salah pengertian dari pihak lain. Yang keempat, jangan lupa sumber ketika membuat postingan. Perhatikan hak cipta saat menyalin maupun menyebarkan tulisan, gambar, atau video dari pihak atau situs lain agar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada di kemudian hari. Yang kelima, pastikan postingan yang akan diupload di media sosial Anda tidak terkait SARA. Jika ada yang tidak setuju dan yakin dengan postingan tersebut, dengan mudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Analisa dan evaluasi sosial media. Aktivitas sosial media marketing adalah tentang bagaimana Anda menciptakan jejak digital bisnis Anda di dunia internet, agar brand awareness produk serta layanan Anda meningkat. Dua jenis pengukuran media sosial yaitu, yang pertama, ongoing analytics, pemantauan atau monitoring, berkelanjutan yang mengukur aktivitas media sosial dari waktu ke waktu. Pengukuran ini diperlukan untuk mengikuti semua percakapan yang terjadi di media sosial tentang merek dan bisnis Anda. Setelah tracking merek Anda telah siap, Anda cukup memastikannya telah berjalan dan memantaunya secara teratur untuk melihat bagaimana perkembangannya. Yang kedua ada campaign focus metrics, analisis kampanye pemasaran dengan target dan juga periode awal akhir yang jelas. Pengukuran ini akan membantu Anda memahami dampak aktivitas kampanye pemasaran dengan target yang spesifik, bergantung pada tujuan Anda untuk masing-masing kampanye pemasaran. Selanjutnya ada merencanakan manajemen pengalih-dayaan. Pengalih-dayaan atau outsourcing merupakan alat manajemen di mana perusahaan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha non-inti. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada kompetensi ini. Alih daya juga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja kegiatan. Pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam suatu kegiatan cenderung berbiaya lebih rendah dan lebih efektif karena fokus dan skala mereka. Manfaat dari pengalih-dayaan. Yang pertama, mengurangi biaya operasional. Yang kedua, menanamkan disiplin operasional. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas operasional. Yang keempat, memanfaatkan keahlian.
dan inovasi perusahaan spesialis. Yang kelima, mendorong penggunaan praktik terbaik untuk kegiatan-kegiatan internal. Yang keenam, menghindari penanaman modal yang tidak pasti. Yang ketujuh, membebaskan sumber daya manusia, modal, dan waktu untuk berfokus pada kompetensi ini. Kesimpulan, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, terutama di era digital dengan luasnya informasi dan konten yang ada pada media sosial. Ditambah jutaan pengguna harus lebih berhati-hati. Terlebih, di setiap negara juga memiliki hukum yang berkaitan dengan ITE. Di samping akan taat hukum, kesadaran diri untuk bijak menggunakan media sosial akan membangun diri kita menjauh lebih baik serta lingkungan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.